elemennya. Jadi update all elemen alam semesta dan gitu ya. Besok itu orang cerdas sekali mas. Jadi misalkan yang selamat itu terupgrade. Ini aja sudah terjadi kok, belum dibalik aja sudah banyak terjadi. Jadi alasan kenapa Indonesia atau Nusantara ini menjadi pusat mercusuar dunia. Apa alasannya mas? Indikasinya apa? Yang mengindikasikan? Kalau saya loh, kalau perspektif saya pribadi loh, ketika kemudian dunia itu resesi, ya kan, mulai sekarang kan udah kelihatan nih disuruh stok numpuk stok pangan dan lain sebagainya begitu. Nah hal itu bagi saya tidak akan pernah terjadi di Indonesia karena memang Indonesia itu sumber pangan yang luar biasa. Disitulah kemudian titik kebangkitan kita nanti persoalan sumber pangan itu kalau saya. Barangkali Mas Tinus ada pandangan lain apa kira-kira? Nah, kalau saya membacanya ya, yang mengindikasikan kenapa mercusuar dunia dipilihkan khususnya di tanah Jawa secara umumnya Nusantara. Kan semuanya itu ono sebabnya, nggak mungkin toh. Jadi Jawa atau Nusantara itu adalah pusat kekuatan energi yang ada di bumi. Kalau saya melihat secara lampau terjadinya gunung tertua di Jawa itu di Gunung Lawu. Jadi kalau ada Gunung Lawu itu adalah kejatuhan pemindahan gunung Himalaya menjadi Semeru. Kalau menurut saya enggak, dengan apa yang saya lihat, karena indikasinya gini. Jadi kita kalau bermain imajinasi dan bermain karena gini, kalau kesalahan selalu diyakini terus menerus akhirnya menjadi suatu kebenaran. Itu akhirnya kita terjerumus pada ketidakbenaran itu juga. Nah, kenapa saya mengatakan Gunung Lawu? Nah, ciri-ciri gunung usianya tua itu apa, dan gunung yang muda itu bagaimana? Kan itu gunung tua itu indikasinya dia pasti akan membantu. Misalkan di Gunung Purba di Jogja, Gunung Purba itu Gunung Lawu itu Gunung Purba. Manikmaya itu inti semesta, makanya kan digambarkan ke telur kan. Sang Yang Tunggal itu melahirkan yang namanya telur kuningan, putihan, karo cangkangnya kan gitu. Itu kalau secara ilmiahnya itu inti mahma yang siwa dewa mahma itu dewa siwa. Nah, Semar itu adalah penguasa bumi bagian katulistiwa bagian selatan. Antogo atau Togo itu penguasa bumi di belahan selatan katulistiwa. Makanya di dalam pewayangan Togog itu selalu mendampingi atau menjadi pamongnya raja-raja yang kaya di tanah seberang. Artinya itu. Kalau di Jawa itu Semar jadi pamongnya orang-orang yang sifatnya religius. Lebih kalau makanya di belahan sana katulistiwa sana orang itu lebih ke fakta, ilmu ilmiah gitu loh. Kalau di belahan selatan lebih ke religi, ke
spiritualnya. Spiritual. Nah, makanya di belahan selatan itu lebih dominan non material. Kalau di sini lebih dominan material. Kan gitu. Makanya kan bumi itu baratnya menghadap ke timur ya. Wong matahari terbit dari timur. Ya sama aja otak kita. Otak kita itu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan cenderung ke non materi dominannya. Kalau orang dominan otak kiri itu adalah cenderung ke sifat materi. Kan gitu. Imajinasi, ilusi, halusinasi, spiritual itu otak kanan. Kedamaian itu otak kanan. Tapi kalau otak kiri lebih ke faktual, lebih ke ilmiah gitu. Makanya dari yang saya jelaskan ini antara kiri sama kanan saya seimbangkan, saya sinkronkan. Makanya yang untuk penetralisir seperti itu, di tengah yang terbentuk neutron itu tadi, proton dan neutron yang sama-sama 50% disatukan menjadi netral. Netral itu simbol kedamaian, kesetaraan, kasih sayang, kan gitu. Jadi ya percaya nggak percaya sih kembali pada diri masing-masing ya. Kalau secara ilmiah saya jelaskan, Adam Hawa itu bukan manusia, tapi perwujudan partikel alam yang sangat kecil sekali. Kalau manusia pertama tadi ya manusia purba itu tadi, karena ada pergantian peradaban siklus terjadi penyempurnaan fisik terus menerus gitu. Sampai pada akhirnya di zaman kala Bedui, darani kala Bedui terjadi kerusakan moral. Jadi komponen ion negatifnya terlalu banyak, akhirnya timbul darani sifat iblis. Akhirnya dikatakan Dajjal itu bahwa sifat iblis yang mendunia, sifat negatif yang terlalu mendunia, menguasai dunia, hampir didominasi oleh sifat negatif, yang positif hanya sekian. Itu akan dimurnikan kembali, reinstall. Kalau sudah di reinstall, di upgrade. Dulu sudah pernah kejadian ini, di reinstall ulang lagi, dibersihkan dulu, ditinggalkan aplikasi-aplikasi yang bawaan, misalkan HP yang bawaan aplikasi itu, dan itu akan di upgrade untuk sistem yang lebih modern lah istilahnya. Makanya suatu ketika nanti ada perubahan ini kan pembalikan gini adik, yang awalnya itu yang non material diginikan, itu akan perputaran bumi itu ke arah timur. Jadi bumi, misalkan ini bumi, kita ke arah timur nih berputarnya. Ini matahari, otomatis matahari terbit dari timur toh. Nah, ketika kutub selatan dan kutub utara ini dibalik, misalkan jenengan punya rumah madhepe ngetan, toh, karena kutub ini dibalik, tapi perputaran masih ke arah timur. Jadi jenengan main madhep kulon toh dadian, madhep ke barat toh. Lah, madhep ke barat itu tapi perputaran masih ke timur, seakan-akan matahari terbit dari barat, padahal masih tetap dari timur benarnya. Nah itu ya sering dikatakan yang tanda-tanda akan terbit matahari dari barat itu yaitu. Itu juga bisa diilmiahkan sih. Semua itu bisa diilmiahkan. Nah, dari pembalikan kutub ini terjadi peningkatan yang secara elektromagnetika itu mempengaruhi otak, atau karena di-upgrade tadi mau. Tadi di-upgrade akhirnya ada peningkatan kemanfaatan diri, potensial diri. Akhirnya besok itu tidak hanya supranatural, tapi supernatural. Orang itu sudah tidak memahami sosok perwujudan, kan perwujudan bagian imajinasi. Kekuatan imajinasi itu bisa mewujudkan sesuatu yang partikel itu bisa menjadikan berdasar imajinasi pikiran dan memori otak. Jadi
bisa terwujud bentuk. Nah akhirnya dari pembalikan ini, karena berputarnya gini, misalkan ini kutub magnet gitu mas, pembalikan akhirnya orang yang maunya awalnya di sini yang memahami lebih dominan ke non material, dibalik ke sini non materialnya dapat, itunya juga dapat, akhirnya terupgrade elemennya. Jadi update all elemen alam semesta dan gitu ya. Besok itu orang cerdas sekali mas. Jadi misalkan yang selamat itu terupgrade, ini aja sudah terjadi kok, belum dibalik aja sudah banyak terjadi orang yang mata batinnya terbuka sejak tahun 2020. Tiba-tiba bisa gini, bisa gitu, terupdate dengan sendirinya. Itu baru efek kecil. Tapi ada juga yang ternegatifkan. Jadi hanya orang pilihan kan gitu kan. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin kandungan genetika dari leluhurnya itu bagus. Jadi istilahnya mendukung gitu loh, dari genetika leluhurnya itu mendukung si anak tadi. Jadi tiba-tiba mempunyai kelebihan yang sebelumnya dia tidak disadari, kayak terbangun itu spiritnya. Itu sudah terjadi. Gitu loh. Itu baru efek kecil, belum nanti kalau sudah pembalikan gini, efeknya besar sekali. Dan besok ketika banyak orang bisa memahami partikel semesta itu tadi, orang akan pintar mencerdaskan diri, mengerti caranya penyempurnaan diri, potensial yang ada dalam diri dari setiap partikel dan cahaya dan aura cahaya tadi. Dengan mudah di zaman orang-orang dahulu, dengan mudah dia ingin menyempurnakan partikel-partikel dalam bagian tubuh, semua bagian tubuh manusia itu di zaman itu. Makanya di ajaran besok itu ya seperti saya jelaskan di video sebelumnya, akan kembalinya yang musangkan paraning dumadi, tapi secara metode ilmiah, tapi konsepnya sama. Yang musangkan paraning dumadi pangluwating biyu, kan gitu. Ilmu suatu pengetahuan, sangkan paraning dumadi itu kan dari awal berangkat dumadi kembali ke asal, pangluwating biyu itu penyempurnaan diri agar kita menjadi hal yang sifatnya kotor dalam tubuh kita itu menjadi sempurna lagi. Nah tadi makanya saya jelaskan tadi yang untuk pemurnian itu yang dimurnikan ada dua sifat, yaitu non material dan material. Non material tugasnya Isa Al-Masih itu tadi, kalau diwayang Isa Geni, kan gitu. Isa Geni ditisani sang yang menang. Isa Al-Masih dibilang kalau Nasrani putra Allah, kan ngono. Lah dengan cara kasih. Nah, untuk penyempurnaan partikel non materi itu dengan kasih penyempurnaannya, pemurniannya, kan gitu. Terus ya tadi yang non materi, yang materi itu penyempurnaannya dengan air laut. Di agama yang namanya Nabi Khidir, penguasa laut. Kalau diwayang Antasena titisan Sayang Darno, makanya disapu dibersihkan. Karena air laut sifatnya penetralisir, kan gitu. Cut ya.